Halo Sobat Heroes, bertemu kembali dengan saya Lisa Kamelia Suryanata, Head of Research dari PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Rudi Sutantra, Presiden Komisaris dari PT Atlantis Subsea Indonesia yang kalian pasti kenal kode sahamnya yaitu ATLA. ATLA adalah perusahaan survei dengan spesialisasi bawah laut di mana kebanyakan kliennya ini bergerak di bidang oil and gas ya. Nah, Pak Rudi, thank you untuk kedatangannya hari ini dengan di studio mini Kiwum Sekuritas. Mungkin sebelum kita kupas tuntas lebih lanjut mengenai kinerja ATLA tahun ini dan juga projection ke depannya, mungkin Pak Rudi bisa jelasin sedikit bisnis utama dari ATLA ini apa dan kemudian keunggulan-keunggulan yang dimiliki, begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Lisa. Seperti yang sudah disampaikan, ATLA ini bergerak di bidang survei dan spesialisasi pekerjaan bawah laut. Ya. And klien kita kebanyakan perusahaan oil and gas. Jadi sampai saat ini kita tetap bertahan, klien kita tetap di perusahaan oil and gas. Adapun pekerjaannya kita eksploitasi, pemasangan pipa bawah laut, pemasangan rig, spesialisasi untuk mendukung perusahaan minyak. Oke. Itu saja, Bu. Ya. Jadi kalau bisa saya ringkaskan kembali, Sobat Heroes, perusahaan ini ATLA bergerak di sektor energi ya. Jadi khususnya sub industri oil and gas. Dan ini berfokus pada penyediaan solusi engineering, procurement, construction, dan juga instalasi. Bisnis utama mereka meliputi dari construction support, kemudian juga IRM support yang artinya adalah inspection, repair and maintenance, kemudian juga post construction dan route and site survey. ATLA ini berdiri di tahun 2016 ya Pak ya? Iya, betul. Oke, dan baru listing di IDX sekitar bulan April 2024 tahun lalu. Nah, oke. Kita mau tahu lebih lanjut Pak mengenai bisnis ATLA ini karena terus terang ini bisa dibilang agak unik ya kalau mungkin investor atau trader belum tahu begitu banyak mengenai apa sih yang pekerjaan yang biasa dilakukan di bawah laut ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit Pak kalau pekerjaan ATLA di bawah laut itu seperti apa? Yang seperti telah saya sampaikan memang spesialisasinya di bawah laut kita. Seperti pemasangan pipa untuk supporting perusahaan minyak, perbaikan, jasa servis, jasa maintenance, semuanya kita lakukan. Termasuk pemasangan, pencabutan rig, kita itu semua kita yang mengerjakan. Kita yang memandu semua kapal-kapal yang akan memasang atau mencabut pipa yang keperluan untuk hasil produksi dari tengah laut ke darat. Oh, oke, begitu. Begitu aja. Berarti cukup complicated sebenarnya Pak, lumayan pekerjaannya Pak ya. Nah, bisa tolong dijelaskan lagi karena mungkin kita orang awam nih nggak tahu kalau pekerjaan di bawah laut itu apalagi di tengah laut yang ombaknya tinggi dan berbahaya itu apakah butuh teknologi tinggi atau ada personel Bapak yang menyelam ke bawah laut atau gimana gitu Pak? Jadi memang untuk saat ini teknologinya memang sudah cukup tinggi. Jadi kapal ini memang harus tahan guncangan ombak. Kita sebut itu DP2. Jadi DP2 itu dia bisa menahan arus ombak. Ya. Jadi kapal itu tetap stabil di atas laut. Ya. Untuk pekerjaan sendiri biasa kita tidak ada menyelam, kecuali emergensi saja. Untuk perbaikan pengelasan di bawah laut itu memang kita ada spesialisasi di penyelaman. Teman itu tetap kalau ada order untuk menyelam di laut itu kita prepare-nya bisa 2-3 bulan. 2-3 bulan. Karena kita harus undang orang yang layak untuk penyelam khusus, ya. Penyelam khusus. Diver spesialis mungkin ya. Mungkin di Indonesia belum ada. Oh,
Selalu dari divernya asing. belum ada. Mungkin dari Jepang atau biasanya dari Eropa, terutama. Tapi itu special case. Oke. Cuman pernah kita melaksanakan pekerjaan tersebut, Ya. tapi tidak sampai di laut dalam. Oke. Hanya kedalaman paling 50 meter. Karena Indonesia kebanyakan jarang laut dalam. Oke. Saya lihat di website Atla bahwa dari sisi operasional ini sepertinya juga menggunakan teknologi khusus yang bernama ROV, ya, yaitu adalah remotely operated vehicle. Nah, ini apakah teknologi ini yang menyisir keadaan di bawah laut, kemudian memberikan feedback ke atas sehingga bisa menentukan keputusan begitu? Betul, ROV ini yang mengerjakan semua pekerjaan di bawah laut. Mereka itu seperti robot, dia ada tangan. Oh, oke. Dia ada tangan. Cuman kapasitas ROV ini tergantung dari biasa order dari klien. Ya. Maksimum bisa 1 ton untuk mengangkat benda apapun di dalam laut. Oh, tapi biasanya sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan oleh klien, kita memasang pipa. ROV itu hanya mengikuti, mengecek dan membenarkan apabila memang pekerjaan itu melenceng. Oke. Dia membenarkan pekerjaan tersebut oleh ROV. Tapi kalau sampai melenceng terlalu jauh, biasa kita tarik kembali. Oke. Kita laying pipanya ulang. Biasanya begitu. Oke, jadi ROV ini sebenarnya sangat krusial dari sejak awal ya Pak ya. Sejak awal proyek sampai kemudian juga pengerjaan, dan kemudian setelah pengerjaan dicek kembali apakah menggunakan ROV. Nah, apakah sesuai di track yang diinginkan oleh klien atau melenceng atau bagaimana. Karena kan kita tahu ya Sobat Investor, ada arus bawah laut yang mungkin bisa menggerakkan pondasi-pondasi tersebut begitu. Konstruksi tersebut. Nah, oke. Nah, ini semakin menarik nih Pak. Kalau boleh di-disclose, ini klien-klien Atla seperti apa sih Pak? Kebanyakan luar negeri atau dalam negeri Pak? Sementara kita kebanyakan ownernya itu perusahaan luar. Oke. Walaupun mereka mempunyai sumur minyak yang ada di Indonesia. Jadi tetap kita mereport itu seolah-olah tetap ke luar negeri. Karena standar semua yang mereka pakai itu sangat tinggi. Oke. Ya, karena klien kita memang di luar negeri. Oke. Ya, dan kebanyakan juga mereka yang bergerak di sektor oil and gas. Oke. Apakah kedepannya ini bisnis Atla ini sejalan dengan fokus dari pemerintahan, Pak? Kalau kita bicara target dari oil and gas pemerintah misalkan, mereka tuh ingin meningkatkan lifting minyak sebesar 1 juta barrel per day begitu. Ya. Nah, apakah kedepannya ini bisnis Atla akan sejalan dengan target pemerintah tersebut? Iya, karena kan tujuan utama pemerintah sekarang kan ketahanan energi. Ya. Berarti mereka sekarang sedang mencari sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia. Mungkin kalau menurut data yang ada kurang lebih 4.000 sumur yang masih potensial untuk dibor. Untuk dibor, masih ada. Makanya mungkin pihak pemerintah melalui Kementerian ESDM, dia sudah menganggarkan segitu banyak dananya untuk eksplorasi minyak tersebut. Oke, 4.000 sumur itu di dasar laut atau di daratan juga, Pak? Tersebar, Bu, darat dan laut. Tapi kebanyakan memang kita di laut. Karena memang mostly kayak seperti gas itu banyaknya yang cadangan terbesar itu di lepas pantai. Oke. Siap. Nah, sebelum kita ke angka yang ditargetkan oleh pemerintah itu, Pak. Nah, kita bahas dulu nih kinerja historis ya. Sekarang kan sudah bulan Oktober. Nah, seharusnya result Q3 sudah keluar. Nah, kalau Q3 ini kira-kira dirilisnya kapan, Pak? Q3 mungkin di akhir Oktober ini. Akhir Oktober. Oke. Nah, Sobat Heroes jangan lupa pantau ya result performance kuartal 3 dari Atla. Nah, sebelum kita ke situ, kita flashback dulu sedikit, kita review. Di semester 1,
tahun ini, Atla berhasil mencatatkan laba bersih 2,71 miliar atau naik hampir 35% secara tahunan ya Pak ya. Projection untuk akhir tahun untuk second semester ini gimana Pak kira-kira? Ya, saya harapkan lebih besar ya, jauh dari tahun kemarin. Yang 35% ini sendiri sebenarnya udah sesuai target atau masih kurang atau lebih, Pak? Belum apa-apa itu. Oh, itu 30% belum apa-apa. Oke. Kalau bisa 1000% ya. Oh, oke. Jangan lupa beli sahamnya dulu kalau gitu Sobat Heroes ya. Nah, kita bicara tentang projection di second half. Apa yang membuat Bapak begitu optimis nih di second half ini bisa performance-nya lebih tinggi lagi? Sementara memang kita kontrak sudah pegang. Ya, berarti kan tinggal pekerjaannya saja yang kita harus laksanakan. Oke, good. Mungkin segera akhir Oktober, mungkin terlalu dekat ya, mungkin awal November kita harus start semua. Awal November start, oke. Kalau menurut pekerjaan kita mungkin sampai tahun depan kita memang sudah full. Dan kalau boleh tolong dijelaskan lagi, proyek atau pekerjaan di start ketika payment sudah turun atau dalam termin atau justru sesudah Pak, atau pekerjaan itu dimulai ketika surat tugas turun, bagaimana tuh Pak? Pekerjaan itu kita laksanakan setelah ada perintah work order sebutnya. Work order. Sebutnya work order gitu. Kita akan segera laksanakan. Sebelum work order turun, biasa mereka memerintahkan kita untuk preparation. Seperti survei tersebut. Preparation itu misalnya kita standby mau di mana. Kalau di Batam ya kita semua mobilisasi semua peralatan orang-orang semua ke Batam. Oke. Ya, baru turunlah disebut work order. Setelah dia inspection. Biasa klien itu inspection dulu. Oh, kesiapan kita gimana? Setelah memang mereka yakin dengan kesiapan kita, langsung mereka biasanya mengeluarkan work order. Oke. Jadi bisa dibilang sekarang ini justru inspection sedang dilakukan di beberapa site. Sedang. Oke, tinggal menunggu work order turun, kemudian akan mulai dikebut pekerjaan itu di kuartal 4 begitu, ya. November, Desember begitu ya Pak ya. Oke. Nah, dan berarti revenue akan mulai dibukukan di kuartal 4 juga. Betul, menjelang akhir tahun. Berarti menjelang akhir tahun bisa dipastikan bakal melonjak banget dong Pak ya. Kita harapkan begitu. Oke. Kita harapkan. Siap. Oke. Nah, menarik sekali ya Sobat Heroes. Oke, sekarang kita tanya juga nih. Kalau secara general dari total revenue Atla ini paling banyak kontribusinya di segmen apa Pak? Eksplorasi. Eksplorasi aja, oke. Eksplorasi. Sementara kan kita dari dulu sampai sekarang itu eksploitasi. Eksploitasi. Bedanya apa tuh Pak? Boleh nggak? Kalau eksploitasi itu kita memproduksi minyak yang sudah ada. Kalau eksplorasi itu mencari data. Mencari data. Cadangan minyak tersebut berapa banyak. Setelah eksplorasi, baru kita eksploitasi untuk produksi dan dibawa hasilnya ke darat. Siap. Sekarang itu Atla itu sudah berkembang ke eksplorasi. Itu salah satunya. Kenapa saya yakin di tahun depan kita akan meningkat revenue-nya, karena kita sudah tidak berkonsentrasi di eksploitasi. Eksploitasi itu konstruksi, pekerjaan semua itu kita sebut eksploitasi. Jadi eksplorasi itu kan mencari dulu ya Pak ya? Ya, mencari data. Mencari data. Kemudian setelah kalau titiknya mereka mungkin perusahaan minyak sudah tahu kurang lebih cadangannya ini sekian. Cuman mereka harus lebih yakin dengan eksplorasi kita. Data. Justru yang penting ini adalah eksplorasi. Jadi harus make sure dulu di mana ada sumur minyak tersebut, kemudian baru drilling, dieksploitasi lah itu namanya, begitu ya. Siap. Nah, mudah-mudahan Sobat Heroes bisa mengikuti, dan karena semakin ke belakang pembicaraan kita akan semakin menarik ini. Berkaitan dengan strategi untuk meningkatkan kinerja 2025, kira-kira ada strategi apa yang mau ditingkatkan atau strategi baru nih Pak? Sampai saat ini kita masih
masa penjajakan dengan perusahaan besar Perusahaan besar dari negeri Cina. Oke. Negeri Panda. Oke, negeri Karena Panda. saat ini ya mungkin nggak ada lagi negerinya. Negeri Panda. Dalam hal apa nih, Pak? Untuk mensupport Atla ini dengan pengadaan kapal. Kita Pengadaan tidak akan kapal. membeli kapal, kita tidak investasi lagi, tapi kita akan bekerja sama dengan perusahaan paling besar di Cina yang mempunyai kapal. Oh, oke. Ya. Wah, ini suatu kabar yang cukup fantastis nih ya, Sobat Heroes. Nah, berarti istilahnya akan mendapatkan investor atau mitra strategis atau proyek Kalau atau gimana, investor Pak? kita nggak cari investor, kita mencari mitra strategis mungkin. Mitra strategis. Oke, nah yang nantinya akan mulai berkolaborasi dengan Atla di akhir tahun ini atau tahun depan? Mulai Segera. Oke, sip. Nanti tunggu rilis resminya ya, Pak ya. Oke. Nah, pastinya ini akan bawa semakin banyak proyek ke revenue Atla, bahkan juga membuka pasar internasional. Betul. Ke laut internasional, bukan cuma domestik aja. Kalau internasional kita sudah sering mengerjakan di laut internasional. Sudah sering juga. Makanya mungkin perusahaan ini mereka semua sekarang sedang melirik Atla untuk berkolaborasi lah. Cuman kita kan nggak mencari investor strategis, nggak mencari uang mereka. Kita hanya mencari perusahaan mana yang bisa mendukung memperbesar perusahaan Atla ini. Dan ini perusahaan China ini juga mencari proyek bawah laut ini masih dalam lingkup oil and gas. Betul. Betul. Ada juga perusahaan tambang lah, yang sudah kemarin tuh datang perusahaan tambang cukup besar lah dari luar negeri. Mereka minta kita yang mengerjakannya. Jadi semakin ke sini semakin banyak mitra strategis yang mendekati Atla. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh sombong nih Atla nih kayaknya, bisa nggak dikasih tahu kenapa sih mereka pilih Atla bukan pilih yang lain, Pak? Karena mungkin sampai saat ini tidak ada perusahaan yang seperti Atla yang sudah go public. Itu persyaratan di Indonesia utamanya. Itu menurut hemat saya nggak ada. Di seluruh dunia itu paling hanya beberapa. Hanya perusahaan besar. Dan menjadi perusahaan go public adalah syarat utama buat mereka. Kebanyakan karena mereka mungkin di negeri-negeri mereka juga sudah perusahaan publik. Karena mereka kalau bermitra dengan bukan perusahaan publik, sepertinya ada yang disembunyikan. Kalau bermitra dengan kita kan sudah terbuka apa adanya. Ya, pembukuan kita boleh silahkan cek semua. Mereka lebih nyaman. Tinggal di pihak kitanya aja tahan harga apa enggak. Karena jangan sampai mereka datang invest di Indonesia, uangnya bawa kabur ke luar negeri. Kita agak nggak nyaman dengan begitu. Itu disebut kita transfer pricing, kita nggak mau itu. Makanya saya agak strict dengan mitra bisnis ini. Ini suatu kabar yang besar pastinya dan cukup menarik buat Atla ke depannya. Nah, ini berarti kalau Bapak bikin projection akhir 2025 atau 26 deh, revenue dan net income ini bisa melonjak berapa kali, Pak, dengan proyek-proyek seperti ini? Ya, mungkin 10 kali, 20 kali. 10 kali, 20 kali. Tergantung kemampuan Atla aja mengerjakan proyek ini. Karena itu kan masalah waktu, kecuali kita mau subkon ke perusahaan yang lain. Karena pada saat sekarang pun seperti yang mempunyai kapal seismik itu di Indonesia hampir saya sebut tidak ada. Hanya mitra Atla aja yang mempunyai kapal satu-satunya di Indonesia. Sebagai investor dan trader yang cerdik, tentunya kita selalu berbasiskan dengan data ya. Nah, kalau kita lihat revenue tahun 2024 ini ada di angka 85 ya. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana pencapaian tahun ini di 6 bulan pertama revenue sudah mencapai 50, yang artinya sudah melampaui 50% dari performance tahun lalu. Nah, 85 kurang 50 berarti sekitar 35 miliar lagi. Ini optimis ya Pak ya? Bisa dicapai dan bahkan bisa dilalui nggak Pak? Kalau sombong sih enteng. Apa kisi-kisinya bisa dikasih nih Pak? Apakah di Q3 ini jangan-jangan malah sudah melampaui kinerja tahun lalu Pak?
kalau boleh dikasih waktu di 2005 diperpanjang, saya beresin semua. Karena waktunya cuma tinggal 2 bulan ya kita cuma dapat revenue ya 2 bulan ini aja lah. Ya. Jadi sebenarnya untuk at least menyamai tahun lalu itu sangat gampang sekali dan bisa dibilang projection 2025 ada peningkatan berapa persen Pak dari tahun lalu? Tahun lalu ya kurang lebih 150%. 150%. Oke, mantap sekali. Jangan lupa Sobat Heroes, apakah sudah beli sahamnya Atla? Ya. Dan kita juga pastinya menarik untuk tahu lebih lanjut mengenai proyek-proyek yang mungkin punya potensi di tahun depan, ya. Nah, kalau yang tahun depan itu tadi Pak Rudi juga sempat cerita adanya fokus khusus di sektor ketahanan energi dari Kementerian ESDM. Nah, informasinya bisa Sobat Heroes lihat di website resmi Atla. Boleh cerita sedikit Pak, benefit yang kira-kira dari fokus energi Kementerian ESDM ini untuk Atla apa? Atau opportunity? Opportunity-nya kemungkinan besar ya hanya Atla yang bisa mengerjakannya. Oke. Karena Atla kan disupport dengan kapal seismik. Oke. Yang mungkin di Indonesia sampai saat ini yang nggak ada lagi. Cuma satu-satunya, the only one kapal yang ada di Indonesia itu seismik. Jadi Atla punya kapal Pak? Enggak. Kita bermitra. Bermitra dengan yang partner yang dari China itu bukan? Bukan, yang lokal. Partner lokal. Sudah ada, sudah terjadi. Oke. Partner lokal yang bisa mengerjakan pekerjaan seismik dan ini adalah jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan dalam proyek ketahanan energi tersebut. Betul. Begitu. Oke. Sejauh ini ada kompetitor nggak Pak yang paling dekat? Kompetitor ada, cuman nggak memiliki kapal, percuma. Sebenarnya. Ya perusahaan negara juga sih, BUMN. Cuman ya kapalnya kan nggak ada. Nah, fokus ketahanan energi dari Kementerian SDM ini, mereka mengalokasikan dana kira-kira berapa Pak? Kalau menurut website mereka sih kurang lebih mengalokasikan kurang lebih di 21 triliun ya kalau nggak salah ya. 21 triliun untuk nasional. Nasional. Ya? Dan kira-kira berapa persen Atla bisa ambil bagian di dalam proyek tersebut? Wah, nggak usah banyak-banyak, aku 10% juga udah. 10%. Kecuali perusahaan Cina ini support kita ya mungkin kita bisa bagi-bagi lah. Karena untuk pekerja kan mungkin kita bisa tarik-tarik lah. Oke. Kalau kapal kan udah nggak bisa enggak. Ya. 10% ya. Jadi Sobat Hero silakan berhitung sendiri dari fokus ketahanan energi Kementerian ISDM, alokasi dana 21 triliun. Jika saja bisa confirm ya, Atla bisa mendapatkan ya sedikitnya 10% dari itu, maka revenue sudah pasti akan melonjak tinggi ya Pak ya. Oke. Dan ini akan jadi tabungan untuk buku yang bagus tahun depan. Iya, tambahan. Oke, sip. Di tahun 2026 nanti ada rencana corporate action seperti right issue atau obligasi atau sudah cukup dari mitra strategis ini dan dana kas internal? Sementara kita cukup lah. Oke. Kalaupun kurang-kurangnya kita cari perbankan mungkin. Perbankan, mungkin ya. Kalau dilihat dari tingkat hutangnya, Atla sangat kecil sekali hutangnya, sangat sehat ya. Padahal ya tadi sudah kita bicara bahwa kebanyakan bisnisnya complicated, menggunakan teknologi tinggi yang biasanya berbiaya mahal gitu ya. Nah itu strateginya gimana Pak? Bisa keuangannya bisa sehat kayak gitu? Salah orang tua kayaknya Bu. Yang salah orang tua. Yang salah orang tua gimana mengajarkan tuh, Pak? Jangan banyak utang. Oh, mengajarkan jangan banyak utang. Oke. Salah orang tua kayaknya Bu. Ternyata itu adalah kesalahan yang sangat berguna. Yeah. Memang prinsip dari dulu untuk berbisnis itu memang bagusnya jangan banyak hutang gitu Pak ya. Perkuat fundamentalnya itu keuangannya harus diperkuat dulu. Baru kita besar sendiri. Oke, siap. Nah, untuk menjaga keunggulan kompetitif jangka panjang, strategi apa yang tadi kan kita bicara tentang kompetitor ya, tapi untuk menjaga keunggulan kompetitif jangka panjang ini ada strategi khusus nggak supaya Atla tuh selalu terdepan Pak, jangan sampai dibalap oleh kompetitor? Soalnya untuk 5-10 tahun yang akan datang Atla tetap
selalu terdepan. Pasti ya mungkin ya. Kecuali ada satu perusahaan besar juga yang IPO, saya nggak tahu juga. Oh, Terus dilirik oleh perusahaan asing. Ya, ya. Oke. Jadi masih tetap sangat confident dan optimis ya Pak ya. Betul. Bahwa Atla ini akan menjadi juara di sektor Mudah-mudahan, ini. amin. Oke. Nah, saya rasa mungkin itu yang menjadi pertanyaan terakhir saya. Mungkin dari Pak Rudi ada closing statement? Terima kasih aja atas kepercayaan pemegang saham Atla sampai saat inilah. Saksikan gebrakan-gebrakan berikutnya begitu ya, Pak ya. Kita tetap komit untuk tidak mempunyai hutang. Menjaga hutang tetap rendah, kemudian kinerja keuangan sehat, dan juga pastinya selalu melakukan terobosan dari pendapatan. Dan membagikan dividen tepat waktu. Nah, itu dia yang menjadi yang bikin para sobat Heroes kita penasaran. Betul. Ya. Kalau bisa 1 Januari kita bagiin. Oke, 1 Januari. Kalau bisa 1 Januari. Kalau diizinkan saya bagikan. Segera. Mantap ya. Mantap sobat Heroes. Oke. Ya. Oke, kalau begitu inilah akhir dari emiten chat kita, Kiwum Sekuritas Indonesia. Kembali saya Lisa Kamelia Suryanata bersama Pak Rudi Sutantra mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Happy trading, semoga cuan selalu. Terima kasih. Ya, makasih Pak.